Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahri Banun. Pada kesempatan kali ini, dengan NRP 003, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil daripada pengerjaan saya pada mini project untuk ETS pemrograman web tahun 2026. Nah, langsung saja saya mulai dari yang pertama. Baiklah, untuk eh, pada project ini saya membuat e-commerce website, yaitu websitenya Toko Sakinah. Nah, untuk deskripsinya, Toko Sakinah itu adalah toko konveksi yang menjual baju sekolah dan oleh-oleh haji yang terletak di Palembang. Untuk fitur-fitur yang saya gunakan pada website kali ini ada katalog toko, sorting, filter sidebar, real-time searching, profile, image slideshow, card, responsive website, dan juga checkout via WhatsApp. Terus untuk tools-toolsnya ada HTML, CSS, dan juga ada JavaScript. Terus untuk diagram alur prosesnya, pertama saya menganalisis kebutuhan toko, mengumpulkan data, riset referensi website, membuat data produk dengan menggunakan JSON, merancang struktur HTML, styling dengan CSS, membuat logika aplikasi dengan JavaScript, melakukan testing dan debugging, melakukan deployment dan documentation. Oke, untuk menganalisis toko dan mengumpulkan data, saya menganalisis kebutuhan toko dan menanyakan langsung kepada pemilik toko. Selanjutnya mengumpulkan data-data kayak seperti image-image di samping ini. Terus saya menanyakan detail produknya apa saja, deskripsi produknya kayak gimana, terus juga logo tokonya. Nah, untuk riset referensi, saya eh, juga menanyakan kepada pemilik toko apakah ada referensi dan mereka memberikan referensi daripada toko Matahari ini. Oke, untuk membuat data produknya saya menggunakan JSON. Jadi data-data yang sudah diberikan tadi saya restrukturisasi dan saya rewrite menggunakan format JSON. Nah, untuk strukturnya ada ID, nama, kategori, subkategori, price, dan sebagainya. Next, untuk selanjutnya merancang HTML. Selanjutnya styling menggunakan CSS. Ini untuk logika JS-nya. Ini akan saya jelaskan langsung pada implementasinya aja. Oke, yang pertama, di sini kita bisa lihat bahwasannya ada dua kategori, yaitu kategori baju sekolah dan ada oleh-oleh haji. Ini untuk navigation bar-nya ada header toko Sakinah, terus juga ada searching bar, ada navigation bar, terus juga di sini ada apa ya sebutannya tuh kayak banner, head banner gitu. Terus ini ada site kategori, di left side-nya ada kategori, terus ini ada juga footernya. Oke, kita langsung aja ke kodenya. Sebentar. Nah, yang pertama itu ada HTML di sini yang kita gunakan untuk menuliskan semua deskripsi dan lain sebagainya. Terus di HTML ini, eh yang pertama itu ada kita tulis untuk headernya. Untuk headernya ya. Terus untuk fontnya kita menggunakan font family. Terus ini untuk warna dan variabel utama dari websitenya itu menggunakan warna apa, terus warna bintangnya tuh warna apa, dan lain sebagainya. Terus untuk scroll bar-nya juga di custom biar lebih rapi lagi. Terus tadi kan ada banner ya, sorry, tadi ada banner ini. Nah, ini juga eh, kita tuliskan di sini, yaitu bar atas. Biasanya tuh bar atas tulisannya sama datang, tapi di sini saya custom tulisannya tuh gratis ongkir untuk pembelian yang di atas dari 1 juta kayak gitu. Terus ini untuk navigation bar. Jadi ada logo, terus ada juga teksnya.
dan lain-lain. Terus untuk navigasi kategorinya, ini kan ada dua kategori, ada baju sekolah, oleh-oleh haji, dan ada tiga kategori salah, semua produk, baju sekolah, dan oleh-oleh haji, seperti itu. Ini untuk ini saya exit aja. Sebentar. Oke. Terus next kita ada layout utama, yaitu sidebar dan konten produknya. Terus untuk sidebarnya itu filter-filter tadi, kategori-kategori. Terus untuk kontennya, yaitu eh, card card produk, card produknya. Terus juga layoutnya. Terus header dari produknya kayak misalnya ini titlenya kurma, terus juga subkategorinya kurma, terus harganya mulai dari berapa, terus harganya berapa, ratingnya kayak gimana, terus juga fotonya, itu diatur semua di situ. Ya, eh untuk tampilin produknya, tentunya itu pasti ada grid ya, layout grid. Layout gridnya itu ada berapa, itu eh diatur di dalam sini kayak gitu. Kalau nggak ada produk itu bakal empty state. Jadi di sini bakal kosong. Ini empty kan. Nah, untuk modal, modal itu adalah pop-up detail produk. Jadi misalnya kita mencet ini produk ini akan langsung muncul pop-up. Nah, di sini menampilkan detail-detail dari produknya, kayak deskripsi produknya, terus juga ada ukuran apa aja, terus juga kalian mau pilih yang gender cewek atau cowok. Terus kalau misalkan ukuran M, stoknya ada 10, S ada 8, dan lain sebagainya itu juga ditampilin semua di sini, kayak gitu. Ya, next. Ada notifikasi. Jadi, ketika kita menambahkan produk ke keranjang, itu akan muncul notifikasi. Nah, seperti yang di bawah tadi ya. Itu notifikasinya kayak gimana itu di, diatur di sini untuk stylenya. Sebenarnya untuk stylenya itu akan lebih diatur lagi di style CSS. Ini untuk hanya untuk kayak beberapa hal aja. Ya, ini untuk profil toko. Profil tokonya mau kayak gimana tuh juga diatur. Nih, profil toko. Terus langsung masuk aja ke body ya. Nah, body itu adalah isi daripada si si websitenya. Jadi untuk isi websitenya tuh kayak gimana sih? Misalnya top barnya isinya apa, tulisannya itu diatur di sini. Terus juga navigation bar sebelah logo tuh mau tulisannya apa, logonya tuh dari mana. Terus misalnya kategorinya tuh ada apa aja, semua produk, baju sekolah, oleh-oleh haji, dan lain-lain. Itu semua ditulisin di sini, kayak gitu. Terus untuk style CSS, seperti yang saya bilang tadi, ini adalah styling daripada website kita. Jadi kayak misalnya scroll barnya kayak gimana, terus juga utility-nya, terus navigation barnya tuh bentukannya kayak gimana, paddingnya berapa, terus juga eh width-nya berapa, height-nya berapa, tuh diatur semua di sini, posisinya mau di mana dan lain-lain. Yang bisa saya highlight di sini adalah eh bukan. Ah, ini untuk nah, bukan. Nah, untuk websitenya itu kan dibikin responsif ya. Jadi, kalau misalkan kalian membuka websitenya melalui laptop atau device yang gede gitu, itu bakal tampilannya di 1024. Nah, puternya kayak gimana, innernya kayak gimana, cardnya bakal kayak gimana itu di sini diaturnya. Terus misalnya menggunakan tab atau tablet dan gitu-gitu itu berapa?
Terus juga with kalau misalkan menggunakan handphone itu berapa? Itu diatur di sini. Jadi ini main dari kode CSS itu ada di sini. Terus JavaScript, untuk JavaScript sendiri, eh di sini kita menggunakan fetch API. Jadi kita fetching ke JSON, produk JSON yang ini. Di awal banget kita fetching, terus langsung tadi kan untuk harganya tuh cuma ditulisin dalam bentuk format angka, dalam format angka biasa. Kalau di website itu kita menuliskannya di dalam format rupiah. Nah, kita ngubah dari format angka itu ke format rupiah, yaitu kita membuat functionnya lagi menggunakan format rupiah. Terus untuk bintangnya tadi juga, ratingnya kan juga cuma ditulis format angka. Nah, kita ubah jadi format rating menggunakan tampilan bintang kayak gitu. Terus untuk nampilin notifikasinya, misalnya kita nambahkan produk apa? Saya nambah produk kurma sukari. Itu kan ditulisin kurma sukari ditambahkan ke keranjang. Itu juga diatur di dalam suatu function kayak gitu. Nah, selanjutnya eh ini untuk navigasi halamannya. Jadi kita bisa milih nih. Untuk kita menampilkan halaman yang mana, halaman semua produk, halaman kategori yang mana kayak gitu. Nah, untuk sidebar filter, misalnya kita nyari mau kategori kurma aja. Nah, nanti ada muncul nih kurma-kurmanya. Kayak gitu. Yang muncul hanya kurmanya aja. Misalnya kita mau kurma, tapi yang kurmanya ada isi 5 kilo aja. Nah, kurma yang bisa kita beli secara 5 kilo itu adalah kurma ajwa aja. Kurma yang lain itu nggak bisa. Kurma yang lain itu mungkin bisa dibelinya secara 3 kilo. Atau yang dibeli kotakan. Kayak gitu. Oke. Nah, untuk setiap kategori itu juga kita bisa menghapus kategorinya. Mungkin di sini ada tulisannya di fungsinya ada di ini. Perubahan filter. Nah, ini clear semua filter. Nah, jadi kalau misalkan kita mau clear semua filter, langsung hapus aja semua filternya kayak gitu. Jadi, sebenarnya ini yang bagian atasnya cuma kayak misalnya filter rating itu kayak gimana fungsinya, terus misalnya mau apply harga kayak gimana, minimal price-nya berapa, maksimal price-nya berapa, kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya itu ada sorting. Sorting ini yang ada di bagian sebelah sini. Kita bisa nge-sort dari harga tertinggi, harga terendah, rating yang paling tinggi, terus yang terlaris, terus juga misalnya dari produk yang terbaru kayak gitu. Nah, untuk setiap produk itu kan tadi dimasukkan ke dalam satu cart produk. Cart produk itu kalau misalkan kita ditampilin di website aja, itu nggak mungkin satu cart produk aja. Kan beberapa card product dan juga di dalam satu layout itu tuh ada beberapa card product. Nah, itu dimasukin ke dalam suatu grid. Nah, product grid itu diatur di dalam sini untuk trending product gridnya kayak gitu. eh Next, next. Nah, modal. Jadi, eh setiap kita setiap kita memencet produk, itu akan ada tampilan pop-up detail produk kan. Itu adalah suatu modal. Nah, makanya di sini kita ngedefine modal itu apa. Dan suatu modal itu suatu card produk kita pencet itu bakalan dia bakal diarahkan ke ID suatu produk tersebut. Jadi di dalam produk JSON ini ada ID-nya. Jadi kita hanya menggunakan ID-nya saja. Karena kalau misalkan menggunakan hal lain, misalnya title itu bisa redundant. Misalnya kayak kategori itu juga redundant. Makanya kita butuh namanya ID. Kayak gitu untuk nge nge-refer si
si beberapa function-function yang membutuhkan ID kayak gitu. Terus, ini udah. Nah, untuk gambar-gambar. Jadi, misalnya kayak gambar di sini. Nah, set pramuka. Set pramuka itu ada beberapa gambar yang kita tampilkan. Nah, beberapa gambar ini itu bakal diatur di dalam eh fungsi slide gambar. Jadi, ada fungsi slideshow di mana satu produk itu bisa lebih dari satu gambar. Nah, untuk di JSON-nya itu langsung aja dimasukin sih, kayak image-nya lebih dari satu. Kayak gitu. Jadi bisa multi image. Nah, multi image itu bakal diatur di dalam slideshow. Jadi setiap image itu akan di slideshow kayak gitu. Next. Nah, ini untuk mengatur jumlah kuantitas. Jadi ketika kita meng-add barang yang sama di suatu keranjang itu dia langsung kuantitasnya yang bertambah kayak gitu. Kuantitasnya bertambah. Jadi dia bukan menambahkan suatu produk baru lagi, tapi dia langsung menambahkan kuantitas dari produk yang sudah ada, yang sudah kita masukkan ke keranjang tersebut kayak gitu. Nah, selanjutnya next render card gabungin item. Jadi, setiap item yang ditambahkan ke dalam sini itu bakal dicek apakah itemnya sudah ada atau belum. Kalau belum itu bakal menambahkan item baru. Kalau sudah ada itu akan menambahkan aja dari item yang sudah ada. Kayak gitu. Jadi untuk di cart atau di keranjang itu kita juga bisa nge-remove belanjaan. Nge-remove-nya menggunakan tanda atau tombol silang ini kayak gini. Itu bakal langsung ke remove belanjaannya. Nah, terakhir, kita bisa check out barang belanjaan kita. Jadi karena ini hanya front end aja, jadi nggak saya buat back end-nya, jadi nggak ada database. Maka dari itu check out-nya langsung via WhatsApp aja. Nah, untuk check out via WhatsApp, itu bakal langsung diarahin ke WhatsApp adminnya. Nah, untuk format chatnya juga langsung diarahkan kayak gitu. Untuk format chatnya yang pertama itu Assalamualaikum saya ingin memesan, terus juga detail dari produknya. Produknya ada apa saja di sini di looping. Terus eh setelah ditampilin produknya mau apa saja, ini kan ada total. Nah, total ini dihitung juga. Jadi total dari belanjaan kita berapa. Terus diminta juga mohon konfirmasi dari ketersediaan produknya dan ongkos kirimnya berapa. Ini, ini juga eh, kita masukin untuk di format chatnya kayak gitu. Udah sih mungkin itu aja dari eh, presentasi dari saya terkait website dari Toko Sakinah ini. Apabila saya ada salah kata selama menjelaskan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.